Selamat datang di podcast Satu Suara Melawan Kekerasan Terhadap Perempuan. Hai, halo. Waktunya kamu simak podcast Satu Suara Melawan Kekerasan Terhadap Perempuan yang dipersembahkan oleh Rutgers Indonesia, Power to Youth, Right Here Right Now Too, dan Generation Gender. Nah, di episode kita kali ini akan ngobrol tentang tema relasi kuasa, akar kekerasan, dan pengaturannya di dalam UU TPKS bersama saya, Deborah Tania. Saat ini sedang banyak terjadi kekerasan seksual di sekitar kita. Dan hal ini tidak hanya terjadi di tempat yang sepi dan gelap, tetapi di ruang publik seperti di sekolah, kantor, mal, dan sebagainya. Dengan rata-rata korban adalah seorang perempuan, dan rata-rata pelaku kekerasan seksual adalah orang yang dikenal oleh korbannya ataupun orang terdekat korban. Dalam terjadinya kekerasan seksual ini selalu berkaitan dengan adanya ketimpangan relasi gender dan relasi kuasa yang selalu membuat pelakunya berada dalam posisi superior dan si korban berada dalam posisi inferior. Ada dua unsur penting dalam pengertian relasi kuasa, yakni yang pertama sifatnya hierarkis, yang meliputi posisi antar individu yang lebih rendah atau lebih tinggi dalam suatu kelompok atau tanpa kelompok. Yang kedua adalah ketergantungan, artinya seseorang bergantung pada orang lain karena status sosial, budaya, pengetahuan, atau pendidikan dan atau ekonomi. Relasi kuasa dalam kekerasan seksual merupakan unsur yang dipengaruhi oleh kekuasaan pelaku atas ketidakberdayaan korban. Lantas, apa saja yang perlu kita ketahui tentang relasi kuasa, akar kekerasan, dan pengaturannya dalam UU TPKS? Yuk kita ngobrol bersama dua narasumber kita yang sudah terhubung secara daring. Yang pertama saya mau menyapa Mbak Mike Ferawati sebagai Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia. Halo Mbak Mike. Halo Mbak Deborah, selamat siang, salam sehat semuanya. Salam sehat, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, meskipun ini di akhir tahun ya, Iya. banyak sekali acara dan memang juga banyak sekali pekerjaan yang harus diselesaikan, tetapi semoga kita selalu sehat dan lancar ya, dan siap Amin. liburan akhir tahun ya. Tetap ya harus ada list liburan akhir tahun, jangan Betul, lupa. iya. Biar bisa healing dan relax ya, Iya, seperti nyambut 2023 nih, harus ya penuh nggak kalah. semangat menyambut tahun yang Iya, baru ya. betul. Harus ada resolusi baru juga ya nih Mbak Yes, Deborah. sepakat. Nah, selanjutnya sudah terhubung juga dengan kita ada Teh Sri Mulyati sebagai Ketua Pengurus Yayasan Sapa. Halo Teh Sri. Halo Mbak Deborah, Apa kabar nih Teh Sri hari ini? kabar baik. Luar biasa ya. Semuanya sehat dan kita hari ini mau ngobrol bareng-bareng sama Mbak Mike dan juga Teh Sri. Nah, kita ke Mbak Mike dulu nih. Kita mau ngobrol tentang kekerasan atau pelecehan yang banyak ragam bentuknya. Salah satunya catcalling nih atau siul-siul saat ada perempuan lewat. Biasa banyak dijumpai ya. Nah, itu bagaimana sih supaya masyarakat bisa lebih sadar bahwa catcalling ini masuk loh dalam pelecehan seksual? Gimana Mbak Mika? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat menarik karena sampai saat ini pun sebenarnya publik ya, terutama kelompok-kelompok masyarakat yang mendapatkan semacam sosialisasi tentang Undang-Undang 12 2022 yang sudah yaitu tindak pidana kekerasan seksual, eh, pasti selalu bertanya gitu, kenapa sih catcalling itu dijadikan bagian dari kekerasan seksual? Itu kan cuma iseng aja, itu nanti penjara bisa penuh loh hanya karena ada pengaturan soal ini. Karenanya mungkin yang perlu kita sampaikan kepada publik atau masyarakat dalam mengedukasi kenapa catcalling atau siul-siul iseng itu merupakan bagian dari pelecehan seksual non fisik ya. Nah, kita tentu tahu ya bagaimana sebenarnya kita melihat sebuah proses sebuah kejadian catcalling itu dimaksudkan atau menjadi bagian dari jenis kekerasan seksual non fisik gitu ya, atau pelecehan seperti itu ya. Jadi kita selalu tahu ya bahwa ketika mungkin ada ya misalnya kalau seperti biasanya nih Assalamualaikum cantik gitu ya. Apa selamat pagi, apa
manis seperti itu ya. Mungkin hal-hal seperti itu belum menjadi bagian dari kategori yang diatur di dalam Undang-Undang TPKS. Tetapi ketika catcalling itu sudah merujuk pada sebuah apa ya, candaan seksis ya, ketubuhan atau perendahan ya, misalnya eh, dalam satu contoh misalnya Koalisi Perempuan itu pernah mendapatkan sebuah laporan ya dari kawan-kawan yang misalnya apa ya, dadanya gitu ya. Jadi mereka tuh membuat suara-suara seolah tuh apa ya, payudara itu berbunyi seperti itu, dan itu sering sekali dan di tempat kerja, terutama di pabrik-pabrik nih Mbak Deborah ya. eh, Catcalling itu sudah apa maksudnya, sudah merujuk kepada apa ya, kata-kata seksual yang kasar ya seperti itu. Nah, itu tentu saja membuat yang mendapatkan catcalling itu tidak nyaman kan seperti itu, dan tentu saja di dalam penjelasan atau catcalling yang diatur di dalam Undang-Undang TPKS itu mengandung unsur seperti itu, sehingga ini bisa dilaporkan bahwa catcalling atau siulan-siulan iseng yang itu mengganggu rasa nyaman, mengganggu rasa rasa apa ya, rasa aman bagi orang yang mendapatkan, itu bisa dilaporkan, dan ini ada pidananya seperti itu. Dan tentu saja di dalam prosesnya ini kan juga akan melihat ya bagaimana yang itu dianggap sama apa, dianggap sebuah motif ya seperti itu. Memang selalu saja ini yang selalu dijadikan sebuah sebuah ini Mbak Deborah, sebuah pemberatan ya. Kenapa sih harus ada catcalling? Catcalling itu kan, masa orang disiulin cantik gitu menolak loh. Ya kalau disiulin seperti itu ya mungkin orang yang disiulin juga nggak apa-apa. Tetapi ketika yang disiul-siul itu sudah misalnya sebuah kata-kata yang sorry jorok ya, atau juga misalnya istilahnya menuju kepada ketubuhan, dan itu membuat yang di catcalling itu menjadi takut gitu ya. Karena bisa jadi catcalling ini nyambung ya, tidak hanya di dalam apa di apa tidak hanya kalau di dalam kejadiannya, ketika ini dibiarkan, catcalling itu akan berkembang menjadi kegiatan misalnya mencolek dan yang lain-lain seperti itu, dan itu masuk dalam bagian pelecehan seksual. Dan tentunya hal yang seperti ini yang harus kita sampaikan kepada masyarakat luas, kepada publik, bahwa catcalling ketika itu masuk dalam kategori yang merendahkan martabat manusia secara seksual, yang membuat berdampak pada rasa nyaman dan aman bagi orang yang memperoleh kejadian siul menyiul dan catcalling, itu dapat dilaporkan sebagai bagian dari kekerasan pelecehan seksual ya, yang non fisik. Dan ketika uh, uh, laporan itu memperoleh unsur-unsur yang diatur di dalam Undang-Undang TPKS, maka itu disebut sebagai, sudah termasuk sebagai pidana kekerasan seksual dalam bentuk pelecehan seksual non fisik seperti itu. Dan tentunya kita juga harus memahamkan ya, agar masyarakat itu juga memiliki cara cara pikir ya, cara analisa sosial yang juga dapat melihat bahwa sebenarnya catcalling ini adalah sebuah cikal bakal ya, yang itu sebenarnya bagian dari, mungkin itu bentuknya satu tetapi itu dapat berkembang kepada pidana seksual yang lainnya, atau itu tadi dalam bentuk catcalling itu sudah membuat korban atau si penerima catcalling merasa tidak aman dan nyaman seperti itu Mbak Deborah. Iya, baik. Kalau untuk Teh Sri ini dari Sapa, bagi sebagian besar masyarakat melaporkan kekerasan seksual ini kan masih dianggap hal yang memalukan ya, aib gitu. Gimana sih supaya kita mengedukasi masyarakat khususnya korban dari kekerasan seksual ini supaya mereka punya keberanian untuk melapor dan memperjuangkan hak-haknya? Ya, terima kasih Mbak Deborah. Yang pertama, tentunya adalah kita harus mensosialisasikan berbagai bentuk kekerasan seksual. Itu sangat penting agar masyarakat memahami bahwa sesuatu yang dianggap biasa itu sebenarnya adalah bagian dari bentuk kekerasan seksual, dan sekarang itu bisa dipidanakan gitu. Karena dalam perspektif masyarakat kita, kekerasan seksual itu kadang dianggap sesuatu yang biasa, bukan dikategorikan sebagai kekerasan. Nah, siapa yang kemudian harus kita jangkau untuk mensosialisasikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, termasuk bentuk-bentuk kekerasan seksual di dalamnya? Yang pertama adalah kelompok-kelompok yang dia rentan menjadi korban.
Salah satunya adalah perempuan muda ya, karena berdasarkan data kasus, tren perempuan muda itu hampir 50% ya, dibandingkan perempuan dewasa ya yang menjadi korban kekerasan seksual. Kemudian yang kedua adalah keluarga yang merupakan dia kelompok yang dikategorikan rentan mengalami kekerasan seksual, misalnya anggota keluarganya. Dalam perspektif lembaga layanan, salah satu kelompok yang rentan itu adalah kelompok masyarakat miskin. Kenapa mereka miskin? Karena kadang dalam rumahnya itu mereka tidak bersekat ya. Jadi seluruh anggota keluarga tidur dalam ruangan yang sama. Tentunya mereka harus mengantisipasi bagaimana caranya di antara anggota keluarga itu tidak kemudian beresiko mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga yang lainnya. Kemudian tokoh agama itu menjadi tokoh kunci juga untuk mensosialisasikan kekerasan seksual, karena orang menganggap bahwa ketika kita ngomong kekerasan seksual di mana pelakunya adalah keluarga sendiri, itu adalah aib, sama dengan mencemarkan nama baik keluarga sendiri gitu. Kadang dalam perspektif agama dianggap itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah tokoh pendidik, yang menurut saya ini penting karena misalnya kayak catcalling itu dianggap biasa karena masyarakat mendidik bahwa itu tuh bukan sesuatu yang merendahkan misalnya martabat perempuan ya atau anak gitu. Jadi penting kemudian pendidik juga memiliki perspektif yang baik tentang kekerasan seksual. Kemudian juga ada pemerintah dan juga aparat penegak hukum. Karena aparat penegak hukum ini yang kemudian menjadi garda terdepan ya. Kemudian korban merasa bahwa mereka mudah ketika menjadi korban itu untuk mendapatkan keadilan atas kekerasan yang dialaminya. Nah, selain edukasi, yang kedua itu adalah tentunya mendekatkan akses layanan terhadap korban. Misalnya yang dilakukan oleh teman-teman Forum Pengada Layanan adalah membentuk layanan berbasis komunitas, di mana dia sebagai pusat informasi, pusat pendampingan yang dilakukan di level yang sangat paling mudah dijangkau oleh korban gitu ya, ada di level pedesaan, kemudian lembaga layanannya ada berbasis pesantren, berbasis sekolah, dan juga berbasis misalnya perguruan tinggi. Nah, kemudian yang lainnya kita juga melihat bahwa tren kasus kekerasan seksual itu kan juga meningkat ya di institusi pendidikan gitu, baik institusi pendidikan berbasis agama maupun umum gitu. Nah, tentunya kita harus mendorong juga selain implementasi Undang-Undang TPKS itu adalah Permenristek Dikti yang mengawal tentang pencegahan dan juga pendampingan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual, dan juga peraturan Menteri Agama terkait dengan hal itu. Tentunya itu harus dikawal di institusi pendidikan. Sekarang mungkin PR-nya adalah bagaimana kemudian dengan institusi sekolah dasar dan menengah gitu. Nah, selain itu menurut saya yang juga penting adalah membangun perspektif aparat penegak hukum gitu, sehingga ketika masyarakat dan korban misalnya mengalami kekerasan, mereka tidak ragu kemudian dan juga takut untuk melaporkan kasusnya terhadap pihak kepolisian gitu, yang itu menurut saya juga penting untuk dipastikan kesiapan sarana dan prasarana maupun juga sumber daya manusia di aparat penegak hukumnya, sehingga ketika korban melapor mereka kemudian tidak disalahkan, tidak mengalami kriminalisasi, dan juga tidak mengalami stigma. Mungkin itu ya, Mbak. Iya, ke Mbak Mika nih dari Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia. Kalau kekerasan seksual terkadang dianggap hal yang normal karena dianggap bercanda atau iseng. Hal ini kalau dibiarkan terus bisa menjadi yang namanya konstruksi sosial di masyarakat kita. Bagaimana dari KPI memandang hal tersebut, Mbak Mika? Ya, benar sekali. Salah satunya kenapa akhirnya kita melihat kekerasan seksual ini dalam kasus-kasus tertentu sebagai gunung es ya, Mbak. Tetapi sebenarnya yang perlu kita perjuangkan bersama, selain kita juga sudah memiliki kebijakan terkait dengan pidana kekerasan seksual, adalah
bagaimana sebenarnya kita juga bisa merubah perspektif masyarakat atau publik yang semakin paham ya dan semakin kritis terhadap situasi-situasi kekerasan seksual yang itu dianggap biasa. Kita hidup di dalam budaya patriarki, kita hidup dalam budaya yang menyepelekan ya persoalan-persoalan kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan seksual itu merupakan bentuk bagian yang sebenarnya itu biasa, tidak perlu dipermasalahkan. Tetapi ketika itu juga terus-menerus dan akhirnya berkembang menjadi sebuah kebiasaan yang yang menjadi kuat dan semakin merugikan dan menimbulkan banyak korban, tentunya ini akan menjadi sebuah gambaran betapa masyarakat kita itu tidak menghargai yang namanya martabat manusia ya, seperti itu. Bahwa ketika kita juga menyadari kita menghormati dan menghargai harkat martabat setiap orang dan sesama kita, tentunya perbuatan atau tindakan kekerasan seksual itu adalah menjadi salah satu bagian yang menandakan sampai sejauh mana peradaban kita, sampai sejauh mana masyarakat kita menyadari bahwa persoalan-persoalan itu sangatlah tidak sangatlah tidak menggambarkan bagaimana sebenarnya sebuah masyarakat atau sebuah budaya itu tuh betul-betul bisa menghargai yang namanya kemanusiaan itu tadi, yang di dalamnya adalah martabat manusia seperti itu. Dan ini yang sebenarnya ya perlu kita perjuangkan, bahwa selain kita membuat sebuah kebijakan yang bisa menjadi acuan bahwa sekecil apapun kekerasan seksual itu dapat dilaporkan dan dapat memperoleh sanksi, itu memang ketika kita bicara soal hukum itu ada menimbulkan efek jera. Tetapi jauh lebih besar daripada itu yang kita tuju di dalam upaya-upaya advokasi mengurangi kekerasan seksual adalah merubah budaya yang yang banal atau budaya yang biasa terhadap kekerasan seksual. Bahwa ketika kekerasan seksual itu juga dianggap sebagai keluhan pada kelompok-kelompok tertentu, ini juga yang perlu kita sampaikan, bahwa kekerasan seksual itu bisa menjadi rentan pada siapapun, perempuan, laki-laki, terutama pada kelompok-kelompok yang rentan atau kelompok-kelompok yang selama ini juga tadi kalau Tesri bilang itu mereka rentan mengalami disabilitas, kelompok muda, anak-anak. Nah, ini kan menjadi sebuah gambaran buruk ketika itu tadi kalau mungkin dibahasakan sebagai konstruksi sosial, ini yang perlu kita rubah. Ini yang perlu kita kuatkan juga dalam bentuk kebijakan, sehingga ketika pidana sudah dibuat, sanksi sudah ada terkait dengan kekerasan seksual, maka kita juga perlu sebuah upaya lainnya, yaitu bagaimana merubah environment kita, merubah budaya hidup kita yang jauh lebih menghargai martabat manusia. Salah satunya tidak melakukan kekerasan seksual. Ini memang bukan sebuah pekerjaan yang mudah, karena itu tadi ya, kita hidup di dalam berkepanjangan ya, situasi-situasi yang membenarkan bahkan juga membuat menggarisbawahi bahwa kekerasan seksual itu adalah hal yang biasa. Ini yang perlu kita betul-betul kuatkan. Sebagian tadi sudah kita dengarkan dari Tesri bahwa siapa saja kelompok yang perlu kita dekati. Tetapi konstruksi sosial ini juga harus dibarengi dengan bagaimana komitmen negara ya menjalankan undang-undang ini. Tidak hanya undang-undang ini dibuat lalu tidak ada pengawalannya, tidak ada evaluasinya, tetapi mari kita juga sama-sama memperkuat penyelenggara negara ya, atau memperkuat aparat penegak hukum, memperkuat pemerintah agar tidak hanya memberi sanksi atau pidana bagi kekerasan seksual, tapi bagaimana memberikan pendidikan atau mendidikan edukasi, memberikan kemampuan atau kapasitas bagi masyarakat kita untuk menolak apa itu yang namanya kekerasan seksual. Kadang-kadang mungkin itu juga mesti dimulai dengan keberanian dari setiap individu untuk mengatakan tidak pada kekerasan seksual. Untuk mengatakan bahwa kekerasan seksual itu adalah hal yang sangat buruk dan merendahkan martabat manusia. Seperti itu Mbak Deborah. Terima kasih. Ya, masyarakat diajak untuk berani speak up ya ketika mengalami kekerasan seksual seperti itu. Dan sekarang kita ke Teh Sri dulu nih.
Gimana Teh Sri, menurut pandangan Teh Sri kan kita menyingkapi yang namanya relasi kuasa banyak terjadi gitu ya. Apalagi dikaitkan dengan kekerasan seksual, di mana ada satu pihak yang menjadi lebih lemah daripada pihak lainnya. Seperti apa Teh Sri melihat fenomena ini? Ya, yang pertama memang relasi kuasa itu memang tidak bisa kita hindarkan ya. Karena bagaimanapun itu akan ada gitu sepanjang kita berada dalam situasi yang berbeda ya antara atasan, bawahan gitu atau antara anak dan orang tua gitu. Tetapi yang pertama memang penyebab kemudian relasi kuasa ini diselewengkan gitu menjadi satu alasan yang kemudian dia seakan-akan punya kuasa untuk melakukan kekerasan seksual dan korban pada situasi yang dia tidak bisa melawan taruhlah gitu atau tidak bisa bersuara gitu karena khawatir dengan posisi 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 pelaku yang lebih dari sisi jabatan, dari sisi akses lebih lebih apa ya, lebih tinggi dari si korban itu. Nah, yang pertama memang yang perlu kita camkan adalah memang speak up ya, keberanian sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Mbak Mike. Kemudian yang kedua, tapi kan untuk menumbuhkan keberanian itu butuh proses, butuh sebuah edukasi gitu, butuh kita membuka perspektif bahwa siapapun atas nama kedudukan atau atas nama posisinya itu tidak boleh melakukan tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan gitu. Dan Undang-Undang TPKS memberikan peluang ya melihat relasi kuasa itu sebagai sebuah perspektif yang dia menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan gitu sehingga kemudian di dalam Undang-Undang TPKS ini kan menambahkan bahwa ketika ada pihak-pihak yang kemudian dalam kasus kekerasan seksual menyalahgunakan kekuasaannya, maka dia ada penambahan hukuman gitu sepertiga. Nah, menurut saya ini adalah sebuah langkah maju ya, langkah progresif yang dilakukan melalui sebuah produk kebijakan dan ini perlu menurut saya diapresiasi gitu. Nah, selain lewat aspek misalnya perubahan kebijakan, yang juga misalnya yang perlu dilakukan adalah tentunya adalah edukasi gitu. Jadi bagaimana kemudian di institusi pendidikan mengajarkan bahwa siapapun itu tidak boleh melakukan kekerasan, meskipun itu adalah orang yang sangat kita hargai dan mengajarkan bagaimana kemudian langkah-langkahnya ketika mereka itu berpotensi jadi korban gitu atau sudah jadi korban atau mereka menemukan misalnya teman maupun keluarganya menjadi korban. Makanya perlu kemudian misalnya kita membangun kayak semacam pos-pos pengaduan misalnya di beberapa institusi ataupun di beberapa lingkungan yang dia rentan terjadinya kasus kekerasan gitu. Kemudian tentunya kita harus karena Undang-Undang TPKS ini disahkan, tapi kan dia tidak akan ada artinya ketika tidak dipastikan implementasinya. Makanya kemudian di beberapa institusi yang dia rentan mengalami kekerasan atau yang maupun yang berpotensi gitu perlu menerapkan sanksi yang tegas gitu terhadap para pelaku kekerasan seksual meskipun dia yang posisinya misalnya kepala sekolah, kemudian ketua DPRD, misalnya kepala dinas ya atau kepala OPD maupun aparat penegak hukum dan sebagainya. Terus yang ketiga, tentunya juga pendekatan nilai-nilai budaya ya. Jadi budaya yang tidak memperbolehkan kekerasan seksual, misalnya nilai-nilai lokal yang itu menghargai perempuan dan siapapun, menurut saya itu perlu ditumbuh kembangkan dan dikampanyekan gitu. Karena orang tidak akan berani speak up kalau kalau ruang-ruang untuk mengedukasi mereka itu nggak dibuka gitu oleh semua pihak-pihak yang punya kemampuan untuk melakukan itu. Dan menurut saya yang terakhir juga agama ya, karena agama seringkali menjadi salah satu faktor yang kemudian orang itu mengamini bahwa dia boleh melakukan kekerasan misalnya atas nama agama. Banyak orang yang kemudian menyalahgunakan posisi dia sebagai tokoh agama misalnya untuk melakukan kekerasan seksual terhadap santri-santrinya dan itu kan trennya semakin meningkat ya, termasuk misalnya di Jawa Barat di beberapa pesantren itu tokoh-tokoh agamanya yang menggunakan alibi mereka sebagai
guru agama, sebagai ustadz gitu untuk kemudian melakukan kekerasan seksual terhadap anak didiknya atau santri-santrinya itu. Nah, perspektif agama tentunya ini harus dilakukan oleh tokoh-tokoh agama ya. Bagaimana membangun perspektif agama yang lebih inklusi, yang lebih terbuka dan juga yang lebih memiliki perspektif ataupun keberpihakan terhadap perempuan korban kekerasan seksual. Sehingga ketika komponen itu kita bangun, maka korban kemudian akan berani kemudian speak up ya ketika mereka mengalami kekerasan seksual misalnya oleh orang yang posisinya ataupun kedudukannya yang lebih tinggi dari dia gitu, karena ruang-ruang itu kita buka semua dan akhirnya bisa terciptalah lingkungan yang kemudian kondusif ya, yang bisa mendorong korban lebih berani bersuara atau speak up. Oke, kita ke Mbak Mika nih. Dari Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia, seperti apa Mbak Mika menjembatani agar korban kekerasan mendapatkan hak-haknya seperti itu? Ya, Koalisi Perempuan Indonesia, saya mungkin mau cerita sedikit ya, adalah organisasi massa perempuan. Dan kami punya struktur sampai dengan tingkat balai perempuan di desa ataupun setingkat kelurahan. Selama ini Koalisi Perempuan juga bekerja dengan dengan sangat kuat dan juga sangat kuat lah ya dengan organisasi-organisasi atau lembaga pengada layanan yang ada di seputar atau wilayah tinggal di mana ada struktur Koalisi Perempuan Indonesia. Selama ini adalah secara organisasi memang Koalisi Perempuan tidak seperti mungkin Women Crisis Center atau LBH ya, tetapi Koalisi Perempuan Indonesia memang punya visi untuk menciptakan ruang hidup yang setara dan adil gender, termasuk di dalamnya bagaimana kita juga merespon kekerasan seksual di dalamnya. Selama ini anggota-anggota dan balai perempuan memang memiliki mekanisme ketika menyadari bahwa ada misalnya gejala-gejala atau indikasi yang menuju ke arah kekerasan seksual, sampai itu juga mungkin laporan. Biasanya kawan-kawan Koalisi Perempuan Indonesia itu sangat beragam juga latar belakangnya. Mereka ada yang menjadi lawyer, ada yang mungkin juga banyak sekali. Tapi yang paling menguatkan tuh adalah selama ini juga Koalisi Perempuan anggota-anggotanya dikuatkan dalam hal misalnya menjadi paralegal nih Mbak ya. Terutama karena kasus-kasus itu kan bermunculannya tuh di wilayah-wilayah ya seperti itu. Dan yang dilakukan oleh Koalisi Perempuan Indonesia berbasis Balai Perempuan itu kita punya yang namanya Balai Perempuan Pusat Informasi Pengaduan dan Advokasi, di mana sedikit banyak ya laporan yang diterima adalah kekerasan berbasis gender atau lebih banyak lagi kekerasan seksual yang dialami, baik itu di tempat kerja, di lingkungan sekolah maupun juga di dalam keluarga seperti itu. Karenanya yang biasa dilakukan adalah kita mungkin membantu dulu melakukan identifikasi awal ya, sebuah kasus kekerasan atau korban yang melaporkan, atau ketika ada misalnya pelaporan yang itu bukan langsung korban, biasanya juga dilakukan penjangkauan supaya kita bisa mengupayakan adanya intervensi kepada korban, misalnya dijauhkan dulu dari pelaku. Karena itu tadi seperti yang Mbak Teh Sri ceritakan, bahwa relasi kuasa ini membuat korban itu juga sangat takut untuk melaporkannya. Misalnya ketika pelakunya adalah orang tua, dalam hal ini bapaknya atau pamannya, atau mungkin kalau misalnya itu di tempat kerja itu bosnya, atau mungkin ya atasan lah seperti itu. Dan juga ketika di sekolah itu gurunya sendiri seperti itu. Nah ini yang dikuatkan oleh Koalisi Perempuan untuk misalnya memperkuat dulu keluarganya atau memperkuat lingkaran yang terdekat dari korban untuk bisa mengupayakan korban untuk terbantu dulu dari sisi yang paling tercepat ya, misalnya evakuasi ketika misalnya pelakunya itu sangat dekat, misalnya ayahnya sendiri atau kakaknya sendiri seperti itu, atau mungkin kalau itu di
Kalau relasi kuasa yang berkelindan di dalam kasus ini sangat kuat sehingga pun misalnya mengancam kepada korban sendiri untuk mendapatkan dampak yang jauh lebih besar dari pelaporan yang dia lakukan, misalnya penghentian kerja atau juga mungkin ancaman pembunuhan seperti itu. Maka ini yang perlu kita lakukan untuk sama-sama melakukan mekanisme rujukan. Biasanya koalisi perempuan melakukan kerja langsung bersama dengan lembaga-lembaga pengada layanan di tempat masing-masing. Misalnya mengupayakan rumah aman, shelter bagi korban untuk sementara waktu ya. Dia dibuatkan jarak dulu atau dijauhkan dari pelaku atau juga melakukan pendampingan konseling seperti itu dilakukan sampai dengan bagaimana mengupayakan mekanisme rujukan misalnya ke P2 TP2A atau saat ini namanya UPT-DPPA ya, dan juga bagaimana mengupayakan bantuan yang lebih jauh kepada korban, bantuan hukum, bantuan medis, psikologis, dan yang lain-lainnya. Itu yang dijembatani oleh Koalisi Perempuan Indonesia sejauh ini sih. Rata-rata anggota Koalisi Perempuan dan pengurus yang ada di Balai Perempuan, cabang sampai dengan provinsi, mereka adalah pendamping korban, Mbak Deborah, sehingga Koalisi Perempuan sebagai bagian dari gerakan perempuan, organisasi gerakan, itu mengupayakan agar korban dapat memperoleh haknya. Misalnya dengan upaya dulu selemah-lemahnya P3K-nya dulu yang dilakukan. P3K ini adalah menghimpun informasi-informasi yang kuat, lalu mengupayakan informasi ini akan diarahkan kemana. Misalnya ke Women Crisis kah, atau ke lembaga yang melakukan pemulihan terhadap korban, dan sampai dengan misalnya kita mengupayakan proses hukum terhadap korban. Misalnya kita merujuk kepada LBH Apik atau LBH-LBH yang ada di mana kasus-kasus itu ditemukan. Dengan demikian, Koalisi Perempuan dapat membantu mempercepat akses keadilan bagi korban yang mengalami kekerasan seksual. Begitu, Mbak Deborah. Ya, baik. Untuk Teh Sri sekarang, kalau ada advokasi terkait kekerasan seksual yang saat ini sudah dijalankan baik oleh pemerintah dan juga lembaga terkait, apakah hal itu sudah terjadi dengan maksimal saat ini menurut Mbak Sri? Ya, kalau menurut saya sih yang dilakukan oleh teman-teman CSO sudah maksimal ya. Jadi mereka melakukan berbagai upaya untuk mendorong adanya kebijakan untuk perlindungan terhadap korban kekerasan seksual ya, dari mulai tingkat nasional sampai di tingkat daerah, bahkan di level desa sekalipun gitu ya. Jadi di level yang paling sangat sangat kecil gitu. Nah, namun menurut kami memang masih ada beberapa PR ya yang harus dilakukan pasca Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini disahkan. Yang pertama adalah kesiapan sarana prasarana lembaga layanan. Kalau kita misalnya berharap besar terhadap lembaga layanan masyarakat itu punya keterbatasan dari sisi pendanaan maupun dari sisi sumber daya manusia gitu. Tapi kalau pemerintah pusat, pemerintah daerah, misalnya baik di tingkat provinsi maupun daerah, itu punya banyak resource gitu ya yang bisa digunakan untuk memperkuat sarana dan prasarana yang bisa diakses oleh korban misalnya. Kemudian yang kedua juga menurut saya sih alokasi anggaran untuk pendampingan bagi perempuan korban kekerasan memang sangat minim gitu. Misalnya hasil penelitian kami di SAPA ternyata jumlah anggaran yang dia itu anggaran khusus misalnya ya yang spesifik untuk perlindungan perempuan dan anak itu masih di bawah 5% dari total APBD di masing-masing daerah gitu. Apalagi kalau kita breakdown misalnya ke alokasi anggaran untuk pendampingan kasus itu tentunya masih kecil, lebih kecil lagi gitu, kurang dari 500 juta setiap kabupaten kota. Nah, ini tentunya akan menjadi problem untuk mengimplementasikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Karena setelah pasca Undang-Undang TPKS ini disahkan, berdasarkan
pengalaman dari teman-teman lembaga layanan, itu jumlah korban yang melaporkan itu semakin banyak. Misalnya, polisi itu pernah cerita dia satu hari itu sampai 13 kasus dia terima, kasus kekerasan seksual gitu. Karena semakin masyarakat semakin sadar dan semakin berani gitu untuk melaporkan kasus kekerasan seksual. Tapi kita sumber dayanya, sarana prasarana dan SDM-nya itu nggak cukup bisa memenuhi kebutuhan korban gitu. Terus yang PR yang selanjutnya adalah sarana prasarana dan juga SDM yang di aparat penegak hukum misalnya. Yang kita tahu bahwa unit perlindungan perempuan dan anak di kepolisian itu hanya ada di tingkat kepolisian daerah. Terus yang sementara kalau kita berbicara konteksnya korban, yang mereka paling mudah untuk dijangkau itu adalah polsek di tingkat kecamatan. Nah, ini juga yang kemudian menyebabkan korban harus mengeluarkan kos yang lebih besar ya, transport. Yang tentunya ini harus dipikirkan oleh pemerintah daerah ya, bagaimana kemudian bisa memenuhi aspek-aspek pembiayaan korban sehingga mereka bisa mengakses seluruh layanan yang tersedia. Terus ruangan di unit PPA sendiri menurut kami itu sangat tidak representatif gitu. Beberapa pengalaman pendamping korban misalnya di Sapa ketika menangani kasus itu korban dan pelaku di satu ruangan yang sama. Belum lagi misalnya terkadang mereka harus duduk dengan pelaku kriminal yang lainnya gitu. Jadi mereka tidak punya privasi sama sekali gitu ya karena keterbatasan sarana prasarana yang ada di tingkat kepolisian Polres juga. Nah, kemudian di dalam Undang-Undang TPKS itu kan juga mengatur kekerasan seksual berbasis elektronik. Sementara misalnya peralatan untuk mengidentifikasi kasus-kasus kejahatan berbasis cyber itu adanya di tingkat Polda, di tingkat provinsi, kepolisian daerah provinsi, yang tentunya korban akan semakin sulit untuk menjangkau untuk melaporkan kasusnya ke tingkat Polda gitu. Yang terjadi adalah mereka melaporkan dulu ke Polres, Polres kemudian baru merujuk ke Polda gitu. Jadi tetap ini prosesnya menjadi sangat panjang dan aksesnya sangat jauh untuk bisa dijangkau oleh korban. Nah, menurut kami ini adalah PR-nya lebih banyak di tingkat lembaga layanan dari pemerintah dan aparat penegak hukum yang tentunya itu harus terus dibenahi gitu. Dan yang selanjutnya juga terkait dengan perspektif aparat penegak hukum. Mereka masih memandang bahwa pendamping yang dia bukan lawyer itu kadang tidak diperbolehkan untuk mendampingi korban dari mulai proses penyidikan sampai proses misalnya di pengadilan gitu. Jadi ini sangat tergantung perspektif dari aparat penegak hukumnya. Meskipun di dalam Undang-Undang TPKS itu pendamping dari lembaga layanan masyarakat itu boleh terlibat dalam semua proses tahapan penyidikan sampai peradilan gitu. Tapi dalam faktanya di tingkat pada level implementasi itu masih sangat minim. Dan juga yang terakhir bahwa dalam misalnya kasus kekerasan seksual itu kan dia tidak boleh melalui mekanisme restoratif justice ya. Jadi meskipun udah ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual tapi masih banyak kemudian yang misalnya pihak-pihak tertentu kemudian memfasilitasi kasus-kasus kekerasan seksual itu dilakukan melalui mediasi gitu, tidak dilanjutkan proses hukumnya. Nah, tentunya ini masih banyak sekali PR-nya yang menurut kami ini akan menghambat terhadap implementasi dari Undang-Undang tindak pidana kekerasan seksual. Baik, untuk Mbak Mike dan juga Teh Sri nih, satu saja terakhir pesan dan harapan ke depan terhadap generasi muda atau orang muda terkait tema kita pada hari ini, relasi kuasa, akar kekerasan dan pengaturannya dalam UU TPKS. Seperti apa nih? Dari Mbak Mike dulu, lalu lanjut ke Teh Sri. Silakan. Ya, terima kasih nih closing statement ya Mbak Deborah. Ya. Saya rasa orang muda atau saat ini kelompok muda lah ya, apakah dia perempuan atau laki-laki,
terus terang ini menjadi sebuah ujung tombak ya yang kuat untuk bagaimana memastikan uh, dunia atau ruang hidup yang bebas dari kekerasan berbasis gender atau secara lebih khusus lagi seksual. Mungkin karena logikanya seperti ini, kita mungkin tidak bisa melihat perubahan itu secara langsung seperti Teh Sri tadi bilang ini bukan sebuah proses yang setahun 2 tahun atau mungkin 10, tetapi ini mungkin kita yang akan melihat perubahan yang kuat ini nanti mungkin 20 tahun atau 30 tahun ke depan. Bagaimana sebenarnya keberhasilan atau kesungguhan ya komitmen dari negara atau seluruh warga bangsa itu memastikan kekerasan seksual itu tidak lagi menjadi sebuah apa ya budaya yang dibenarkan di dalam kehidupan sehari-hari. Orang muda justru menjadi bagian yang sangat kuat meskipun orang muda juga bisa jadi kelompok yang rentan. Justru disinilah ruang yang harus diambil oleh kawan-kawan muda untuk terus melakukan upaya-upaya menyuarakan menyuarakan dan berani untuk speak out tadi ya. Karena orang muda saat ini sebenarnya kalau kita mau mengkaitkan ya, orang muda saat ini justru punya banyak kreativitas ya, punya banyak dan satu hal orang muda itu dekat sekali dengan tren yang saat ini muncul ya di era 4.0 ini ya. Orang muda paling megang. Jadi menurut saya orang muda itu tadi menjadi corong utama meskipun orang muda juga orang muda sekarang juga masih perlu dikuatkan harus ambil ruang dan berbaur dengan gerakan-gerakan yang sudah ada untuk sama-sama memperjuangkan ruang eh, ruang aman bagi dunia kita ya, kehidupan kita yang bebas dari kekerasan seksual. Itu Baik, saja Mbak Dina. Ya. baik. Sekarang kita ke Teh Sri nih. Gimana dari Teh Sri, pesan dan harapannya satu saja? Ya, kalau saya berharap tentunya orang muda bisa mengambil peran dan suara ya. Tapi orang dewasa juga harus memberikan ruang untuk itu gitu. Untuk orang muda bisa bersuara dan mengambil perannya gitu. Karena menurut saya kreativitas orang muda itu sekarang sangat luar biasa, termasuk mereka banyak peran-peran strategis yang mereka lakukan dalam mendorong undang-undang TPKS ini kemudian bisa disahkan. Terus yang kedua menurut saya penting bagi mereka untuk membangun komunitas-komunitas orang muda di mana mereka bisa bersuara, mengembangkan kepemimpinan, kemudian ikut menyuarakan dalam proses mengambil kebijakan misalnya pada level desa. Dan menurut kami itu adalah sebuah hal yang sangat strategis misalnya seperti yang dilakukan oleh teman-teman Sapa dengan teman-teman Selendang Puan misalnya dengan mengembangkan pusat layanan komunitas yang itu diinisiasi dan digerakkan oleh orang muda untuk penguatan hak seksual dan kesehatan reproduksi. Dan menurut saya yang penting orang muda juga harus paham isu dan mereka melihat bahwa ada isu yang sangat erat kaitannya antara kekerasan seksual dan juga persoalan hak seksual dan kesehatan reproduksi orang muda yang saat ini pemenuhannya tentunya masih sangat minim. Itu aja sih Mbak. Oke, baik. Jadi yang saya ambil kesimpulan singkatnya dari pesan dan harapan Mbak Mike dan juga Teh Sri adalah kita harus berani speak up apabila kekerasan seksual terjadi dan juga kita harus memperlengkapi diri dengan undang-undang TPKS. Kita harus tahu apa saja yang menjadi hak dan kewajiban kita, khususnya perempuan, agar kita bisa terhindar dari yang namanya kekerasan seksual. Mbak Mike dan juga Teh Sri, saya mengucapkan terima kasih atas waktunya siang hari ini. Iya, sudah mau sama-sama. berbincang-bincang dalam podcast yang dipersembahkan oleh Rutgers Indonesia, Power to Youth, Right Here Right Now Too, dan juga Generation Gender. Dan saya juga mengingatkan bagi Anda yang ingin mengirimkan email, memberikan masukan bisa ke podcast@kbrprime.id, tulis di bagian subjek podcast Satu Suara Melawan Kekerasan Terhadap Perempuan. Dan juga ikuti podcast yang cocok untuk curious minds kamu di www.kbrprime.id
atau platform mendengarkan podcast lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Deborah Tania pamit. Salam. Baru saja kamu simak podcast Satu Suara Melawan Kekerasan Terhadap Perempuan yang dipersembahkan oleh Rutgers Indonesia. Power to Youth, Right Here Right Now 2, dan Generation Gender.